Oke, kalau tadi kan itu cerita lo ya, sekarang giliran gua yang harus bercerita karena dia juga meminta buat gua cerita itu. Ya sebenarnya sih gua punya pengalaman ya, tapi bukan nggak apa maksud gua nggak bisa dibilang itu pengalaman horor sih, teman ya ini kayaknya ini layak ya buat diceritain meskipun nggak horor. Jadi ceritanya gini, sekitar tahun 2009 ya, gua pernah merantau ke Kalimantan gitu. Terus habis itu ya gue kerja di sana kan, gue niat baik gue kerja gitu, gue jadi supir di sana selama itu. Nah setelah 2 bulan, setelah 2 bulan gue jadi supir di sana, pada akhirnya temen gue, salah satu temen gue ada yang meninggal gitu. Wih, serem. Iya, jadi ceritanya kan itu jalanan di sana kan karena sangat jarang banget ada musim kemarau ya, jadi hujan terus gitu, jadi jalan tuh di sana ekstrim gitu, ekstrim. Nah pada saat itu kita komplain mobil 3 ya kan. Yang pertama tuh 2000 Canter 2007, Canter baru itu 2010 pas itu ya, pas 2010 karena udah 2 tahun juga kan, masih baru banget ya, dibilang baru tuh. Jadi joknya tuh, jok kursi duduknya tuh masih diplastikin, makanya gue sebut itu mobil masih baru. Iya. Nah yang terakhir mobil gue tuh Ragasa cepat tahun 2004 gitu kan. Akhirnya kita berangkat nih bertiga, terus berangkat gitu. Emang kalau mobil yang masih baru kan kenceng tuh, kalau lari gue di belakang jauh, ketinggalan jauh gue pada saat itu. Terus lewatin di situ tuh untuk menuju ke pabrik kelapa sawit yang kita tuju tuh ada 3 rintangan ya. Iya 3 rintangan lah intinya. Yang pertama tuh 2 jalan becekan gitu yang lumayan panjang, dan kita harus bisa lewatin itu sebelum akhirnya ke rintangan kedua berikutnya. Iya, rintangan kedua itu jadi kanan kiri tuh kayak semacam sungai dan kecil, parit tapi agak gede gitu, agak lebar gitu. Iya agak lebar. Nah jadi si parit itu lebih tinggi parit daripada jalan gitu, jadi jalan di bawah dan di atas gitu. Jadi jalan itu becek terus karena selalu turun, air itu turun selalu dari atas selalu ke bawah gitu. Nah setelah lolos dari yang kedua itu, nah tiba yang terakhir, ini yang paling bahaya, itu namanya Bukit Gundul. Jadi untuk bisa naik ke Bukit Gundul itu, jadi tanjakan kan tinggi banget tuh, hampir lewatin rumah lah, tinggi banget. Jadi itu nggak turun dulu, nggak, biasanya kan kalau nanjakan kan kita turun dulu, terus kemudian nanjak. Kalau itu enggak, jadi maksud di bawahnya tuh becekan dulu. Nah setelah lu berhasil lewatin itu becekan, kemudian menanjak, tanjakan yang tinggi banget. Nah gue lihat yang pertama tuh yang tahun 2007, Canter 2007 itu pertama kali keluar Mitsubishi Fuso, itu bisa naik. Nah yang kedua temen gue, ya kalau dibilang sih seumuran gue gitu, karena dia juga belum punya istri, masih bujangan kan pada saat itu. Kemudian si temen gue itu naik, mobilnya nggak kuat. Ingat banget kuat dia, jadi dia tuh naik Bukit Gundul itu dia zigzag gitu, kayak balas kanan, belok kanan, belok kiri. Nggak tahu dia karena nggak kuat naik ya. Iya, nggak tahu tuh buat apa gitu maksudnya. Tapi ya mungkin itu adalah salah satu trik dari dia ya, supaya bisa naik ke atas. Nah pada akhirnya setelah naik gitu nggak kuat, mengkop di tengah-tengah gitu kan. Ya bukan di tengah-tengah sih, sebentar lagi, sejengkal lagi dia lolos gitu. Iya, tapi akhirnya nggak kuat gitu. Maksudnya supirnya rem tangan, kena turun dari ganjel ya kan. Kemudian si supir itu, si temen gue itu turun dari mobilnya. Terus setelah itu setelah itu dia turun dan jongkok di pinggir mobilnya sendiri gitu, sambil ngeliatin mobilnya gitu kan. Kenapa gitu ya? Iya, padahal mobil baru gitu kan. Iya, bisa naik. Terus habis itu dia turun, dia jongkok, habis itu rodanya patah, rodanya tuh putus gitu kan. Akhirnya setelah itu kan meskipun direm tangan, kalau asnya putus kan tetap masih bisa jalan. Iya, tetap masih. Akhirnya mundur ke belakang, mobilnya kebalik tadi. Terus dia meninggal. Iya, akhirnya dia meninggal karena sawit dia kan, yang namanya kelapa sawit gurih gitu kan. Gue juga nggak tahu lah, dari situ gue ada kayak trauma gitu, kayak nggak mau lanjutin lagi. Tapi kan tujuan gue
dari Jawa ke Kalimantan kan untuk ini gitu. Untuk nyari duit gitu. Iya, akhirnya ya meskipun gua ada trauma, gua takut bernasib sama kayak temen gua, dan gua juga sangat menyesali karena gua nggak bisa bantu apa-apa kan. Maksud gua nggak bisa, biar gua aja yang bawa, kan nggak berani. Kita juga takut ya, agak ngeri gimana, agak ngeri sedap gitu. Iya, setelah pada akhirnya setelah itu ya itu udah terlewat gitu kan, dan gua sangat menyesali sih kepergian teman gua karena dia yang paling solid. Ya maksud gua dibilang solid itu dia kayak ada apa-apa dia mau ngebantuin gua. Itu gua rusak ini dia bantuin. Karena ya mungkin secara pengalaman jauh lebih paham dari dia. Iya, paham dia dari gua gitu kan. Nah ya setelah itu udah kelewat gitu, terus gua ngajalin hari-hari berikutnya gitu. Gua karena gua ini apa namanya, karena gua takut gitu kan dari supir Hamid, akhirnya gua pindah haluan. Gua jadi antar jemput anak sekolah. Nah, cewek-cewek dong. Iya, ya di Jawa juga. Karena kan di Kalimantan itu banyak orang-orang perantau yang orang Jawa, Flores, Bima. Pokoknya banyak lah. Dari Lombok gitu kan. Dari Kalimantan. Iya. 80% orang Jawa semua. Iya, setelah itu gue jadi supir bus gitu kan, bus kecil lah buat antar jemput anak sekolah. Setelah itu gue akhirnya deket sama salah satu siswa yang sering naik mobil gue gitu kan, karena ya pada saat itu gue masih muda, ini 2008 2009 ganteng maksimal. Ya enggak juga sih. Setelah itu dia keturunan Dayak asli. Iya, setelah gue nyari tahu gitu kan, ya karena kan kita deket sama saya kan harus PDKT dulu, nggak langsung gue suka kamu terus kita pacaran kan, enggak. Setelah itu setelah gue tahu semuanya kalau dia keturunan Dayak asli yang orang tuanya, kita bisa bayangkan kalau misalkan di kampung sini di daerah kita ini, jadi kayak lu ceweknya kayak lu, maksudnya orang tua lu pergi merantau, lu ditinggal sendiri di rumah. Karena lu harus sekolah dan lain sebagainya. Iya, kalau emang layak. Ya, gue juga punya temen juga sih, salah satu cewek juga. Di merantau kayak gitu juga. Nah setelah itu akhirnya gue deket gue kayak normal aja gitu, kayak pagi jemput dia, pulang gue jemput ya karena naik mobil dari perusahaan juga gitu kan. Nah setelah itu lama-lama akhirnya ada satu momen di mana gue disuruh nginep di rumah dia. Ya gue nggak ngerti ya. Ini nih yang lebih serem ini nih. Iya, gue ngerti maksud dia apa gitu. Jadi biasanya kan kalau main malam ke rumah terus gue ya pulang aja, dia nggak nahan gue buat pulang gitu. Nah kemudian ada satu momen di mana gue ditahan untuk tetap nginep di rumah dia. Ya. Dia bilang, apa kamu nggak kasihan sama aku gitu? Orang tua aku nggak ada, lagi artinya berkebun di daerah lain gitu. Dan gue sendirian. Udah gitu kalau di Kalimantan sana listrik itu cuma sampai jam 10. Iya, rata-rata. Karena pakai genset. Kalau di sana. Nah, setelah itu ya akhirnya karena gue punya rumah gitu kan. Oh iya, ada satu hal satu hal yang harus lu tahu, bahwa si wanita itu nggak punya agama. Jadi dia nggak diajarin agama sama orang tua, nggak dikenalin. Karena orang tuanya pun dia begitu, dia nggak memilih masuk ke agama Kristen atau Islam kan. Ya tapi kan yang namanya kita, meskipun dia nggak punya agama dan gue juga beragama, jadi gue sayang sama dia gitu kan ya. Selama itu kan bisa diajarin kalau misalkan itu bisa berlanjut gitu kan ya kan, bisa gue kenalin ke agama gue gitu. Meskipun ya kalau masalah pindah atau tidak itu kan hak dia. Nah setelah itu gue disuguhin makanan yang gue makan, yang gak layak gue makan ya, kayak semacam daging babi, terus cicak, ada cicak disuruh makan gue. Bener? Iya, gue disuruh makan cicak. Nah ya karena menurut gue ya ini yang halal buat gue gitu, ya buat agama gue, buat tubuh gue juga gitu kan. Gue cuma ya makan makanan yang menurut gue halal aja lah. Setelah itu ya udah gue pulang gitu. Nah karena gue juga sempat berantem kan, karena dia nyuruh gue nginep dan gue nggak mau karena gue masih punya rumah gitu. Ya bukan rumah sih ya, masih punya tempat tinggal gitu. Karena nggak enak juga kan kalau dilihat sama tetangga. Dan itu gue pulang jam 11 malam. Akhirnya jam 11 malam gue pulang. Habis itu ya udah maksudnya ya kayak ngejalinin hubungan seperti biasanya gitu. Kita pacaran biasa, malam main, kadang jalan-jalan gitu. Kalau sore pulang sekolah.
Nah, entah bagaimana ceritanya ya, gue pengen banget pulang gitu. Gue pengen banget pulang kampung pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke Jawa, ke kampung gue tanpa permisi ke dia gitu, bahwa saya harus pulang gitu. Gue nggak pamit ke dia gitu. Karena nggak tega juga berarti. Iya, maksud gue tuh benci banget loh sama sama yang namanya perpisahan gitu. Maksud gue, daripada dia harus ngelihat kepergian gue gitu kan, lebih baik gue pergi secara diam gitu. Nah, ternyata itu ya, gue nggak sadar ternyata itu permasalahannya. Itu yang ngebuat gue nanti di akhir cerita gue mengalami beberapa kejanggalan dalam hidup gue. Nah, setelah itu gue pulang ya kan. Pertama ya gue pulang itu masih, kadang kan kita nungguin kapal air ya, karena lewat jalur laut. Gue nunggu kapal air itu, kita nginep di penginapan 3 hari sebelum si kapal itu datang di Pangkalan Bun. Ya, di pelabuhan Pangkalan Bun. Nah, nggak tahu, lupa pelabuhan apa. Pokoknya saya berangkat dari Semarang. Setelah itu gue masih nginep ya kan, itu masih normal-normal aja, nggak ada yang aneh dari hidup gue. Ketika gue masih berada di penginapan tersebut. Nah, kemudian udah 3 hari gue nginep di penginapan, gue udah masuk ke kapal nih. Gue kapal kan udah menuju ke selatan kan, ke arah ini ke arah Semarang gitu, ke arah Pelabuhan Mas. Gue kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Gimana? Anehnya tuh gue ngerasa kayak burung gue tuh nggak bisa berdiri. Anjay. Beneran? Sumpah gue. Artinya ya dalam arti kok aneh gitu. Gue nafsu ada gitu, maksudnya hasrat ingin melakukan. Iya, hasrat birahi ada, tapi nggak mau diri itu burung. makanya gue heran gitu. Sampai akhirnya gue nyoba buat ngikutin orang yang mau mandi gitu. Gue ngintip itu cewek mandi gitu, tetap nggak diri. Gue ambil handphone, gue coba lihat film-film blue, tetap nggak diri. Sampai gue olesin minyak kayu putih nggak diri. Beneran. Setelah itu ya gue ngerasa, akhirnya gue sampai ke pelabuhan Semarang, dan di situ gue kayak kehilangan motivasi buat hidup. Sempet gue kepikiran buat apa gue ngakhirin aja hidup ini gitu. Terus gimana? Pada akhirnya karena gue ragu, masa gue dalam di usia yang semudah ini gue harus meninggal dunia karena masalah ini. Cuma kalau diterusin buat hidup juga percuma gitu ya. Nggak ada ini. Kayak nggak berguna hidup lo. Nggak semangat gitu. Iya. Makanya aku bingung gitu. Udah dalam situasi seperti itu udah hampir 4 bulan gue diem gitu kan. Gue ngebayangin gimana gue ntar nikah, gimana nanti ekspresi dari calon istri gue gitu kan. Ternyata pas tahu suaminya burungnya nggak berdiri gitu. Pada akhirnya setelah gue lama ya berdepresi dengan masalah tersebut gitu, gue juga ngerasa kayak nggak berguna banget. Sampai suatu hari gitu gue kepergok ingin melakukan bunuh diri sama bokap gue. Gimana tuh ceritanya? Ya jadi gue sempet diam kan di kamar mandi lama banget gitu kan. Udah gue pegang pisau gitu, lihat ya udah bawa pisau gue, karena gue ya buat apa hidup gitu kan. Gue tuh cuma kayak beban aja gitu, kayak nggak ada gunanya gue di dunia ini gitu. Gue mikirnya gitu. Sampai akhirnya karena gue terlalu lama gitu di kamar mandi, karena ya gue mikir juga gitu, gue mati apa ada gitu kan. Akhirnya didobrak pintu kamar mandi gue sama bokap gue. Didobrak, apa yang mau lu lakuin? Bawa besok kamar mandi. Gue beralasan dong, apa ini tadi ngakalin ini gitu, jatuh ke dalam bak mandi gitu. Padahal tapi kayak ngerti gitu bokap gue, kayak udah tahu ya. Iya, enggak sih, kalau tahu sih enggak ya mungkin. Ya, maksudnya ya kayak ada rasa gitu. Iya, karena melihat gue juga kayak aneh gitu kan akhir-akhir ini, apalagi setelah lihat gue pulang dari rumah. Akhirnya beberapa minggu kemudian gue cerita ke bokap gue. Terus reaksi bokap lu gimana? Ya enggak bereaksi apa sih, maksud gue kayak gue datang gitu ya, enggak gue lagi narik bareng sama bokap gue, kalau nggak salah itu narik padi di daerah Raja Jawa. Dia bawa padi ke daerah Raja Jawa. Akhirnya di satu momen kita duduk berdua, terus gue cerita, gue
terang-terangan bilang ke bokap gue karena gue udah gak ngerti lagi, karena gue kalau cerita ke teman-teman yang lain gue bakal malu. Pasti kan. Pada akhirnya gue cerita tuh sama bokap gue. Akhirnya gue cerita gitu, Pak, saya nggak bisa berdiri Pak. Diketawain, sumpah bener loh. Diketawain sampai digini-giniin, sampai ketawa. Iya lah, konyol gila. Ya, kenapa bisa gitu? Ya gue jelasin aja semuanya apa yang gue lakukan, apa yang udah gue perbuat gitu. Maksudnya kayak dulu gue waktu di Kalimantan gue gini, gue pacaran sama orang Dayak kan. Akhirnya sampai terjadi hal seperti ini gitu kan. Pada akhirnya ya udah, ntar sore setelah selesai dari narik, kamu ikut bapak. Akhirnya gue dibawa tuh ke bukan ke gurunya bokap gue. Jadi dulu kan bokap gue tuh kayak semacam sekolah pesantren lah. Meskipun gak lama tapi dia kenal gitu. Akhirnya gue dibawa ke situ, di daerah Krasak kalau nggak salah. Akhirnya gue dibawa ke sana dan gue ngaku kalau dulu tuh gue pernah gini-gini sama cewek di Kalimantan, suku daerah asli gitu. Akhirnya dijelasin lah sama si orang pintar itu, si gurunya bokap gue gitu, bahwa gue tuh udah dipersiapkan untuk hal seperti ini. Jadi persiapan itu dimasukin ke makanan gitu. Nah apapun yang gue makan, ketika nanti gue nyakitin dia ya lu tanggung sendiri akibatnya gitu. Maksudnya udah disiapin dari awal kita kenal mungkin. Karena ketika gue menyakiti hati dia, gue harus tanggung sendiri akibatnya. Ya akhirnya setelah gue dikasih air terus disiramin ke burung gue terus gue minum, gue cuci muka, setelah itu entah dikasih ramuan apa gitu kan, ditempelin ke ya kayak daunan sih, kayak daunan terus ditempelin ke burung gue. Habis itu ya udah gue sembuh dan gue kembali bersemangat lagi buat hidup. Bener. Ya udah teman-teman, itu aja cerita dari gue. Semoga dengan adanya cerita ini tidak membuat kalian jadi takut ya untuk pergi merantau atau gimana. Yang jelas intinya tetap jaga lisan kalian, jaga perilaku kalian juga, karena sopan santun itu jauh lebih penting dari apapun ketika lu berada di daerah orang. Oke teman-teman, gue Aditya Tilum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.